Kemenang gitu, dalam rangka memudahkan para calon jemaah yang bertebaran di berbagai penjuru dunia, gitu ya, yang sudah lama di sini gitu, tidak bisa haji karena terkendala tidak punya iqamah, bisa melakukan haji badal gitu untuk orang tua yang sudah meninggal. Ditanya ini ibu, bingung jawabnya. Cari yang pasti-pasti aja. Daftar haji dari sekarang bisa di mana aja. Lebih gampang, lebih cepat, lebih pasti berangkat hajinya. Caranya gini, pilih menu pembayaran, pilih haji dan umroh, pilih nomor rekening, isi data diri, konfirmasi dan pembayaran berhasil. Login dan unggah foto diri dan berkas di aplikasi Haji Pintar. Pendaftaran akan diverifikasi oleh petugas kantor Kementerian Agama. Jika sudah terverifikasi, bukti SPH elektronik dapat di-download di aplikasi Haji Pintar. Sekarang kamu bisa nanya balik, kapan haji? Yang untuk mendapatkan porsi haji adalah melakukan pembayaran setoran awal yang tadi sudah disampaikan, yaitu sebesar 25 juta. Sejak tahun 2010 kurang lebih 25 juta ya Pak. Sebelumnya 20 juta ya. Jadi sudah 2010 itu 25 juta sampai dengan sekarang masih 25 juta. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu tentu ya pembayaran itu perlu rekening penampungan ya, rekening pembayaran. Nah, jadi syarat untuk calon haji itu harus memiliki rekening, namanya rekening haji. Kalau di BSI namanya rekening mabrur, karena memang sudah niatkan untuk haji mabrur. Rekening haji mabrur itu pembukaannya bisa dilakukan secara manual tadi ya, melalui BSI di Indonesia dimanapun cabangnya, ataupun melalui BSI Mobile yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Nah, setelah kita mendapatkan nomor rekening haji tabungan mabrur tadi, setelah itu baru kita melakukan penyetoran ke rekening tersebut, begitu. Nah, fungsinya tadi yang pertama adalah penyetoran, yang kedua adalah nanti Pak pelunasan. Nah, kalau pelunasan nanti harus dilunasi melalui rekening tersebut juga, begitu Pak. Nah, pada saat mencetak bukti setoran haji, kemudian porsi haji itu juga sudah tercantum nomor rekening haji kita, seperti itu. Karena itu berfungsi sebagai juga pada saat terjadi sesuatu kita tidak melanjutkan Pak ya, kita tidak melanjutkan satu dan lain hal, misalnya meninggal dunia ataupun apapun kejadiannya yang memang mengharuskan kita harus mundur begitu. Nah, rekening itu berfungsi sebagai pengembalian dana yang sudah kita setorkan, seperti itu. Nah, maka diperlukan rekening tersebut. Membukanya dengan tadi ya, dengan cara mendownload aplikasi BSI Mobile, ataupun yang Bapak Ibu yang sudah punya rekening BSI dan BSI Mobile itu bisa menambahkan rekening mabrur, rekening hajinya, seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan selanjutnya melakukan penyetoran dan melakukan pembayaran langsung mandiri Pak ya, Bu ya, di aplikasi tersebut bisa lakukan pembayaran. Kemudian nanti keluar bukti store awal, kemudian validasi, bukti validasi. Nah, itulah yang akan kita upload, kita sampaikan ke pada saat kita mendaftarkan haji di Haji Pintar melalui aplikasi tadi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara membuka rekening yang belum punya rekening kan begitu pertanyaannya. Kemudian cara menyetornya bagaimana sih? Nah, begitu. Nah, saat ini kita bisa fasilitasi dengan cara tadi mendownload aplikasi mobile banking. Kemudian kita menyarankan Bapak Ibu memiliki rekening induk, yaitu rekening normal seperti biasa, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menambahkan rekening mabrurnya. Nah, sehingga BSI Mobile Bapak Ibu aktif dalam melakukan transaksi pembayaran tadi ya, setoran awal. Kemudian selanjutnya mau digunakan, tapi pasti digunakan karena sudah punya Pak ya, untuk transaksi untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah tadi ya membuka, kemudian melakukan penyetoran, ada kita masa sudah terbit ya, terbit dari porsi haji, ada masa menunggu kan gitu Bu ya Bapak Ibu ya, masa menunggu sesuai dengan provinsi masing-masing, cepat masing-masing.
Nah, di masa itu kita bisa melakukan perencanaan-perencanaan untuk pelunasan. Tentunya ini adalah 25 juta hanya untuk pendaftaran awal mendapatkan porsi. Tentunya pelunasan nanti akan diumumkan sesuai dengan tahun kita akan berangkat, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita melakukan penyetoran. Nah, kadang-kadang banyak juga case-nya Bapak Ibu setelah melakukan penyetoran kemudian menunggu pada saat sudah mencapai waktu tunggu dipanggil setahun begitu, setahun, beberapa tahun maksudnya. Kemudian ada banyak yang mundur gitu, mundur karena kenapa? Tidak sanggup belum sanggup melakukan pembayaran pelunasan. Nah, karena memang harus ada perencanaan-perencanaan. Tadi kan pada saat kita akses di Haji Pintar kita menemukan estimasi tahunnya berapa gitu. Misalnya katakanlah 10 tahun ya Bapak Ibu, 10 tahun. Kemudian kita sudah setor 25 juta. Kemudian misalnya pelunasan atau ongkos haji tahun pada saat kita berangkat, kita katakanlah misalnya 50 juta misalnya gitu ya, berarti harus menambahkan 50 juta, 25 juta lagi kan gitu kira-kira ya. Nah, itu bisa diatur sendiri dengan melakukan perencanaan pelunasan haji. Nah, di aplikasi kita bisa kita rencanakan sendiri. Saya mau didebit dari rekening saya selama 10 tahun itu adalah misalnya 100.000 gitu. Dikalikan 10 tahun saya sudah bisa melakukan pelunasan. Berikut juga dengan bisa bawa jajan gitu ya. Bisa tukar real misalnya yang dari sana begitu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu itu salah satu langkah untuk pendaftaran dan pelunasan haji. Bapak Ibu tentunya ada pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pembukaan rekening gitu Bapak Ibu ya, yang ada di sini. Nah, syaratnya ada KTP dan ada nomor handphone Indonesia untuk menerima OTP. Nah, itu saja syaratnya, KTP dan nomor Indonesia untuk menerima OTP. Nah, dalam forum ini misalnya saya belum punya nih nomor Indonesia begitu Bapak Ibu ya. Nah, dalam forum ini kita menyediakan 25 pendaftar pertama begitu. Kita sediakan nomor gratis ya, sudah kita siapkan di sini supaya Bapak Ibu tidak terkendala dalam rangka pendaftaran ataupun pembukaan rekening BSI. Kemudian Bapak Ibu bisa dilakukan malam ini, bisa untuk mendaftar ya. Untuk mendaftar kita lakukan malam ini. Kemudian nanti untuk penyetoran dan penyelesaian store awal itu kita akan lakukan di hari Senin pagi. Seperti itu, Senin pagi. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat kami sampaikan di sesi ini. Mungkin sekalian nanti ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pendaftaran, baik itu haji maupun pembukaan rekening, nanti akan dipersilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang sebelah kanan ini yang keluar ketika setelah konfirmasi atau verifikasi dari pemenang, yaitu adalah SPH. Dan itu nanti ada juga nomor porsi. Nah, di sebelah kanan nomor porsinya. Itu contoh ya 1 sampai 10. Memang ada 10 angka nomor porsi. Contohnya seperti ini nanti yang ada. Di bawahnya juga ada tanda tangan elektroniknya. Ya. Nanti ketika ya, di atas tadinya sudah saya sampaikan tadi, ketika nomor validasi itu sudah ada, sudah dapat dari BPS SPP, kemudian bisa melakukan di Haji Pintar. Nah, nanti setelah sudah masuk validasinya bisa kita melakukan akun, membuat akun. Ini kita juga ada video ya, video dari Haji Pintar KYC ya. Coba diputar, yang lokal yang KYC.
Agama Kabupaten Kota sesuai domisili KTP jemaah haji, pendaftaran dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Lengkapi persyaratan pendaftaran: beragama Islam, usia minimal 12 tahun, belum pernah pergi haji dalam 10 tahun terakhir, KTP yang masih berlaku sesuai domisili, kartu keluarga, akta kelahiran, dan memiliki tabungan haji. Prosedur pendaftaran haji reguler dimulai dengan membuka tabungan haji di bank penerima setoran syariah yang ditetapkan pemerintah. Oleh pihak bank, setoran awal tersebut disetor ke rekening atas nama Menteri Agama Ciki Dirjen PHU Kiki Jemaah Haji. Setelah melakukan setoran awal, pihak bank menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH dan bukti setoran awal BPIH. Selanjutnya, jemaah haji melakukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota maksimal 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH. Setelah jemaah haji mendaftarkan surat pendaftaran pergi haji SPPH yang di dalamnya terdapat nomor porsi. Nomor porsi berlaku bagi jemaah haji yang bersangkutan dan tidak bisa digantikan. Selesai sudah prosedur pendaftaran haji reguler, proses pendaftaran tidak dipungut biaya. Selanjutnya, tunggu informasi pelunasan BPIH dari Kementerian Agama. Mudah dan transparan. Di pemerintah Indonesia khususnya Kemenag begitu, dalam rangka memudahkan para calon jemaah yang bertebaran di berbagai penjuru dunia, gitu ya. Nah, apalagi tadi dikatakan seperti Pak Nas tadi bahwa tidak sedikit juga warga Indonesia yang ada di Saudi sekalipun yang notabene sudah sejengkal begitu untuk bisa melakukan haji, ternyata masih belum bisa melakukan haji karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa menjadi memudahkan semua pihak untuk bisa melakukan haji. Kami ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin langsung saya sampaikan semua ya, biar bisa didiskusikan. Gitu. Yang pertama, ini berarti untuk katakanlah kami ada di sini, yang sudah lama di sini, gitu, tidak bisa haji karena terkendala tidak punya iqamah, ya kan? Izin tinggal di Saudi. Berarti ini tetap bisa memungkinkan karena kan kita hanya menggunakan KTP ya. Oke. Alhamdulillah itu satu hal. Yang kedua, kita kan seperti mengikuti pendaftaran haji di dalam negeri begitu. Nah, apakah nanti berangkatnya dari dalam negeri atau dari negara masing-masing? Ya, bayangan saya kalau misalnya dari dalam negeri sementara kita sudah ada di sini, kan lebih mudah dan lebih murah kalau kita berangkat dari sini juga. Tapi tentu saja sudah ada izin yang resmi gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kita juga bisa melakukan haji badal gitu, untuk orang tua yang sudah meninggal? Saya nggak tahu dengan sistem yang konvensional ya. Nah, sebentar kan di sini katakanlah sebagian dari kita sudah haji di sini, tapi kita ingin menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Apakah ini juga bisa kita lakukan? Apalagi kan ada tadi sistem pendaftaran tadi kan ada foto diri dan lain-lain, kan tidak mungkin kalau orang tua yang sudah meninggal. Jadi ini pertanyaannya mungkin awam. Yang terakhir, ya insya Allah pasti akan banyak yang bertanya terkait hal ini. Jadi mungkin kalau kita juga bisa mendapatkan materi presentasi tadi mungkin dalam bentuk slide sederhana, nanti kawan-kawan yang membacakan ada pertanyaan-pertanyaan, kita di sini bisa membantu menjelaskan lah gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga turut ingin menyelesaikan program yang sangat baik ini. Baik, terima kasih. Demikian Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Yasmi, Pak. Yasmi. Ya. Oh. Pak Yasmi, yang pertanyaan pertama adalah berangkat dari mana? Ya. Nah, berangkat dari mana? Tetap berangkatnya dari Indonesia. Karena ini pun haji program dari pemerintah Indonesia. Jadi bareng dengan jamaah-jamaah yang ada di Indonesia. Pembayarannya pun lunasannya sesuai dengan provinsi masing-masing, disesuaikan dengan tahun berjalan. Gitu. Terus kedua, haji badal. Maksudnya haji badal itu menghajikan tapi yang berangkat kita atau bagaimana? Iya. Seorang tua sudah meninggal dan kita bisa menghajikan juga. Apakah itu memungkinkan juga dengan via sistem seperti ini?
kalau menghajikan kan berarti tetap yang bapak yang mendaftar kan? Iya. Iya. Bisa aja kalau bapak mendaftar. Oke. Jadi bapak mendaftar nih hajikan, tapi harus kurang dari 10 tahun ya. Dari yang tadi disampaikan tadi kan 10 tahun nggak haji, 10 tahun lagi nggak boleh berangkat haji. Itu sampai 10 tahun. Nah, tapi kalau untuk membadarkan kan itu kita niat kita. Nah, dia kan tetap kita yang berangkatnya. Mungkin. Terus apa lagi? Ya. Udah ya itu aja. Oh, slide. Nanti slide bisa kita bagikan. Sudah bisa share. Ya, Mas Yudi bisa di-share nanti linknya untuk membagikan. Oke, ada lagi? Atau mau ada yang mendaftar langsung bisa kita ini? Itu video online-nya ada masih sih? Coba diputar deh. Tadi yang profesional tuh, jadi kita harus datang ke kantor